Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang anak Tuhan di India yang percaya Yesus disuruh menyangkal imannya. Kalau tidak, dia beserta keluarganya akan kehilangan nyawa. Namun saudaraku dalam Tuhan, dia tidak menyangkal imannya kepada Yesus Kristus. Dan apa yang terjadi? Mari kita simak kisahnya di video berikut ini. Sekitar tahun 1800-an, terjadilah kebangunan rohani besar-besaran di negara Wales. Hasilnya, banyak misionaris yang pergi ke India Timur Laut untuk menyebarkan Injil. Beberapa misionaris dari Inggris pun tiba di India dan memberitakan Injil di desa Assam. Assam bukanlah tempat yang mudah bagi Injil untuk diterima. Penduduknya terdiri dari beberapa suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibal. Tetapi yang juga menjadi tantangan terbesar adalah mereka tidak begitu suka dengan kehadiran orang asing. Orang-orang Assam, khususnya kaum laki-laki, memiliki tradisi yang mengerikan pula. Status sosial dan kepahlawanan mereka dilihat berdasarkan banyaknya koleksi tengkorak manusia yang dibunuh, dimakan, dan dipajang di depan rumah mereka. Jika semakin banyak kepala manusia yang mereka dapat, maka semakin dipandang cakap dan mampu melindungi keluarga sendiri serta semakin dihormati di kalangan suku mereka. Dalam kebengisan dan kebrutalan seperti ini, hadirlah para misionaris dari Inggris untuk membawa Injil di tengah-tengah mereka. Sekelompok misionaris dari American Baptist Mission berhasil menyebarkan cinta kasih Tuhan, perdamaian, dan harapan di dalam Yesus Kristus. Walaupun pada umumnya mereka tidak disambut baik oleh suku-suku tersebut, tetapi seorang misionaris berhasil membuat satu keluarga bertobat. Keyakinan pria ini terbukti menular, dan beberapa penduduk desa mulai menerima agama Kristen walaupun mereka semua harus meregang nyawa. Ketika kepala suku daerah itu mendengar bahwa ada anggota sukunya yang telah beralih iman, kemudian ia memanggil seluruh penduduk desa termasuk keluarga tersebut. Disaksikan oleh banyak orang, kepala suku itu memanggil satu keluarga yang telah mengikuti Yesus. Pada saat itu, mereka diadili. Kepala suku itu meminta agar mereka melepaskan keyakinan di depan umum atau menghadapi kematian. Tergerak oleh kuasa Roh Kudus, pria itu berkata, "Saya telah memutuskan untuk mengikut Yesus." Mendengar hal itu, kepala suku marah besar. Ia kemudian memerintahkan para pemanahnya untuk menembak mati kedua anak tersebut. Ketika kedua anak laki-laki itu terbaring gemetar di lantai, kepala suku bertanya, "Apakah kamu akan menyangkal imanmu ketika kamu kehilangan kedua anakmu? Dan ditambah lagi ketika kamu kehilangan istrimu?" Namun pria itu menjawab, "Meskipun tidak ada yang bergabung denganku, aku tetap akan mengikut Yesus." Kepala suku tersebut terhenyak. Semakin ia marah dan memerintahkan istri laki-laki itu untuk ditembak mati. Sesaat kemudian, istrinya meregang nyawa menyusul anaknya dalam kematian. Dan yang terakhir kali, kepala suku itu pun bertanya lagi kepada pria itu, "Saya akan memberimu kesempatan satu kali lagi untuk menyangkal imanmu, dan kamu akan tetap hidup." Saat menghadapi kematian, pria itu mengucapkan kalimat terakhir yang berkesan, "Salib di depanku
dunia di belakangku, tidak ada jalan untuk kembali. Setelah mengucapkan itu, ia kemudian menyusul keluarganya. Tetapi keajaiban terjadi. Kepala suku yang memerintahkan pembunuhan itu beberapa waktu kemudian tergerak oleh keyakinan pria tersebut. Dia bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa pria ini, istri dan kedua anaknya harus mati demi pria yang tinggal di negeri yang jauh di benua lain sekitar 2000 tahun yang lalu. Pasti ada kekuatan luar biasa di balik keyakinan keluarga ini, dan saya juga ingin merasakan keyakinan itu. Kematian Nok-seng dan keluarganya ternyata berdampak besar bagi jalan masuk Injil Tuhan. Sang kepala suku memutuskan untuk mengikut Kristus. Ia memanggil seluruh rakyatnya berkumpul dan menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh rakyatnya. Perbuatan iman ini mendorong semua warga untuk mengikuti kepercayaan sang kepala suku. Mulai saat itu, Injil Yesus Kristus berkembang pesat. Hari ini, kota Megaya adalah negara yang subur di timur laut India dan merupakan salah satu dari 3 negara bagian India dengan mayoritas Kristen. Hampir 90% dari suku Garo adalah orang yang beragama Kristen. Baik, saudara Tuhan, itu videonya kita sudah simak seperti apa satu kisah anak Tuhan yang mempertahankan imannya kepada Tuhan walaupun dia beserta keluarganya kehilangan nyawa sekalipun. Saudara dalam Tuhan, ini kisah inspirasi yang sangat memberkati dan pastinya menguatkan iman kita. Ketika dia disuruh menyangkal imannya, kalau tidak dia akan kehilangan segalanya yang dia miliki. Namun apa yang terjadi? Dia tetap mempertahankan imannya. Ya? Dia berkata bahwa mengikut Yesus keputusanku. Ya? Jadi tidak ada keputusan lain selain daripada mengikut Yesus. Apapun yang terjadi. Dan itu dialami. Dan apa yang terjadi saudara dalam Tuhan? Ya, anaknya dan istrinya kehilangan nyawa di depan matanya. Dan itu tidak membuat dia takut, tidak membuat dia gentar, tidak membuat dia goyah saudara dalam Tuhan. Dia tetap berkata, ya, dunia di belakangku, salib di depanku. Kalaupun dunia tidak bersama dengan aku, imanku tetap kepada Tuhan. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi ini kisah yang sangat luar biasa. Pastinya memberkati saya dan saudara. Mungkin kita belum mengalami hal semacam itu. Mungkin kita hanya diperhadapkan dengan hal-hal kecil saudara dalam Tuhan. Persoalan keuangan, persoalan keluarga, ya, persoalan yang tidak mengancam nyawa kita, ya. Tapi beliau bahkan kehilangan nyawanya. Bukan hanya dia, keluarganya juga, ya. Tapi dia tetap mempertahankan imannya kepada Yesus. Dia tetap berkata bahwa keputusanku adalah mengikut Yesus. Ini mengingatkan kita supaya apa yang kita alami hari-hari ini jangan membuat iman kita kendor, jangan membuat iman kita lemah, jangan membuat iman kita goyah, ya.
Apalagi hari-hari terakhir ini ada orang-orang di luar sana yang suka menarik kita dari iman kita dengan berbagai cara. Ada kalanya mereka memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Ada kalanya mereka melakukan klaim kosong, mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ada kalanya mereka mengintimidasi anak-anak Tuhan. Ada kalanya mereka mengintimidasi gereja Tuhan. Saudara dalam Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal semacam itu, kisah di video tadi mengingatkan kita supaya kita jangan pernah sekali-sekali meninggalkan Yesus Kristus. Karena kalaupun di dunia ini kita kehilangan segalanya, upah kita besar di sorga. Saudara dalam Tuhan, di dunia ini kita sementara adanya. Kalau di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 10 mengatakan umur manusia itu hanya 70 tahun. Kalau lebih, kebanggaannya adalah sakit penyakit. Artinya tidak selamanya kita di dunia ini. Tempat kekal kita di dalam kerajaan sorga kelak. Ketika kita meninggalkan dunia ini, kita pergi kepada Bapa dan kita ditempatkan Tuhan di tempat di mana Dia telah sediakan bagi kita, yaitu sorga. Yesus juga sudah menjamin keselamatan setiap kita yang percaya kepadanya. Yesus memberikan jaminan keselamatan kekal bagi saya dan saudara ketika kita hidup di dalam Yesus Kristus dan iman kita kokoh kepada Tuhan Yesus. Jadi apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang diperhadapkan dengan kita, apapun yang merintangi setiap langkah kita, apapun yang diperhadapkan dengan gereja kita, saudaraku dalam Tuhan, mari kita teguh di dalam Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita katakan bahwa kita tidak pernah meninggalkan Tuhan. Mari kita katakan bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita. Dan Tuhan menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Saudara dalam Tuhan, kiranya video tadi memberkati kita. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.